Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Narabala Kiswa, kajian, siniar, dan dakwah. Alhamdulillah, episode kali ini merupakan episode perdana kita di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah atau 2026. Pada kesempatan hari ini kita berada di Cafe Bukanagara di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Bagi narabala atau siapapun yang ingin menyimak kajian secara langsung bisa hadir di sini di pukul 5 sore. Terima kasih. Alhamdulillah akhirnya kita bisa kembali menyapa narabala, dan kali ini kita punya program khusus yaitu spesial Ramadan. Tentunya masih didampingi oleh narafiki kita yaitu Mas Rizal. Selamat sore Mas Rizal. Selamat sore Mas Adu. Sehat-sehat ya Mas Rizal ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini dengan penampilan yang baru dan lebih segar ini Mas Rizal ini. Segar dan bugar. Oke, nanti narabala bisa menyimak kajian Mas Rizal yang akan membawakan kitab yang cukup langka, tapi alhamdulillah Mas Rizal sudah punya aksesnya sehingga kita dengan leluasa bisa membacanya, dan juga ada beberapa cuplikan syair dan terjemahannya dari Mas Rizal. Kira-kira dimulai dengan kajian tentang bab apa Mas? Kita buka dengan pengantar dulu. Kita Oke. kenalan dengan penulis Nal. Karena tak kenal maka nggak tahu. Oke, narabala juga bisa mendownload, mengunduh isi kajian ini. PDF-nya ada di link yang di deskripsi YouTube. Kepada Mas Rizal kami persilakan. Terima kasih Mas Adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narabala Kiswah semuanya, kita berjumpa lagi untuk edisi spesial di bulan Ramadan. Namanya Kiswah SR. Spesial Ramadan. Kita akan mengkaji satu kitab karya Sultanul Ulama Al-Is bin Abdus Salam ya, Maqasidus Shaum, yang kita terjemahkan dengan substansi puasa, dan yang saya munculkan di PDF saya bumbui dengan nadzuman ya, wa ma'ahu madzumatus shaum fima yata'allaqu bis shaum. Mungkin kita mulai dengan membaca ya, biografi ringkas beliau. Nah, sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah dulu. Kita kirimkan kepada guru-guru kita, kepada para musannif wal muallif kitab yang kita baca, orang tua kita, dan semua yang berjasa kepada kita semuanya. Amin. Amin. Al-Fatihah. Auzubillahi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin. Baik, ini muncul nggak nih di layar monitor ini? PDF-nya. Aman. Nah, itu saya munculkan ada beberapa kitab ya, karya Al-Is bin Abdus Salam. Nah, ada Qawaidul Ahkam fi Masolihil Anam, ini usul fikih. Kemudian ada Syajaratul Ma'arif, ini tafsir. Ini yang sering dikutip Gus Bahak ya. Nah, kemarin saya agak apa namanya, sedikit ragu. Yang saya baca enaknya kitab apa ya? Karena ada satu kitab yang menurut saya juga unik ya, judulnya Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul. Oke. Yuqra'u fis Sul. Nah, itu pas. Itu pas. Nah, cuma ya, jadi Bidayatus Sul ini kitab tentang biografi Nabi sebenarnya, keutamaan Nabi ya, yang membedakan antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain apa. Ini itu munculnya itu Mas di ini. Enggak, ini PDF saya. Oh, beda ya. Nah, ini yang oke. Nah, sebagai perkenalan kita buka dulu dengan membaca kitab karya
Jadi kita kenalan dulu dengan Al-Is bin Abdus Salam. Di antara biografi beliau ditulis oleh Dr. Muhammad Az-Zuhaili ya. Al-Is bin Abdus Salam. Nah, itu covernya. Kita mulai dengan baca muqaddimah di kitab itu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini agak unik juga nih, Dr. Az-Zuhaili. Biasanya kan kita muqaddimah itu alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Kalau beliau enggak, plek ngutip dari Al-Fatihah. Nah, sebagaimana para akademisi biasanya ya, Islamic Studies mengutip satu hadis ya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Artinya punya tanggung jawab moral spiritual untuk melanjutkan tasyri'. Bukan dalam pengertian membuat syariat baru, tapi bagaimana agar syariat itu kontekstual dengan perkembangan zaman. Ketika ada perubahan zaman, bagaimana ijtihad dilakukan. Nah, ini konteks al ulama warasatul anbiya. Nah, wa annal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Para nabi itu tidak pernah mewariskan dinar atau dirham. Ya minimal kita kalau meninggal nggak punya duit niru hadis inilah. Nah, ini bukan hadis, ini penjelasannya Az-Zuhaili ya. Wa innama warathu al ilma. Jadi para nabi itu mewariskan ilmu, mewariskan pengetahuan. Mewariskan pengetahuan. Nah, wa tahqiqan li hadhil ayat al-karimah wal ahadits asyarifah allati tu'tabaru min mu'jizatin nubuwah. Jadi ada penjelasan dari Nabi bahwa zaman akan rusak. Tidak ada orang yang bisa meluruskan atau punya cita-cita meluruskan. Zaman rusak itu bisa ada banyak faktor ya. Ada faktor karena memang secara sosial masyarakatnya rusak. Mungkin juga diantaranya faktornya adalah rusaknya penguasa. Nah, seakan-akan hadis, jadi ada sebuah hadis ya yang menjelaskan bahwa akan ada datang umat ini lemah gitu ya. Terus para sahabat nanya, kira-kira nanti ya Rasulullah umat Islam itu min qillatin, apakah karena kita sedikit? Jawab Nabi adalah enggak, justru umat Islam waktu itu artinya nanti itu banyak banget. Tapi seperti buih, itu saya sebutkan ya hadisnya di PDF-nya, seperti buih. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah al-wahan. Al-wahan itu hubud dunya. Nah, Syekh Al-Is bin Abdus Salam ini membuktikan bahwa mukjizat Nabi itu betul. Ya, ada zaman rusak, nah muncul sosok seperti Al-Is bin Abdus Salam yang melakukan pembenahan ya, melakukan pembenahan. Jadi mungkin ini sebagai pembuka ya. Nah, kita kembali ke Al-Is bin Abdus Salam. Di situ saya sebut, saya munculkan covernya, cover kitab Az-Zuhaili. Nah, di situ saya kasih, saya lingkari itu ya, Al-Is bin Abdus Salam, gelarnya Sultanul Ulama, raja para ulama, Wabaiul Muluk, penjual para raja. Nah, Adaiyah, Al-Muslih, Al-Qadhi, Al-Faqih, Al-Usuli, Al-Mufassir. Jadi komplit ini ya. Beliau ini paket komplit. Jadi mungkin itu kita ngobrol-ngobrol apa gimana Mas Atung? Ya boleh Mas Dia. Sebelum kita masuk ke bab berikutnya, kayaknya narasumber juga boleh komentar tentang muqaddimah yang disampaikan Mas Rizal. Penulis kitab ini adalah bernama Al-Is bin Abdus Salam. Ini ulama Mesir Mas ya? Mesir, ya Mesir. Asalnya Damaskus kalau nggak salah ya. Beliau kemudian hijrah ke Mesir. Memang waktu itu memang Mesir menjadi pusat peradaban ilmiah ya. Jadi banyak ulama, banyak tokoh berdatangan ke Mesir, termasuk Imam Syafi'i kan. Wafatnya akhirnya di Mesir beliau. Itu ketika itu sudah ada Al-Azhar Asy-Syarif yang banyak dikunjungi oleh mahasiswa Indonesia atau belum? Al-Azhar sudah ada belum ya waktu itu ya? Belum tahu saya. Tapi yang jelas ini di masa dinasti Mamluk.
Di Masih Mamluk itu Fatimiyah udah ada belum? Nanti Narabala cek. Berkomentar Ya. kalau ingin kalau Ya. dan Jadi- katanya Mas Rizal sudah pernah berziarah ke makam beliaunya Ya, ini. alhamdulillah. Masya Ya. Allah. Masya Allah. Gimana Mas? Jadi lebih banget ya. Pengalaman spiritual di makam sana gimana Mas? Apakah sama dengan Indonesia yang banyak, mohon maaf ya, di Wali Songo kan sebagian ada yang pengemisnya memaksa gitu. Apakah di Mesir juga ada tradisi seperti itu Mas? Nggak Para ada. berziarah. Nggak ada. Bahkan cenderung tidak terawat ya makamnya. Oh ya. Sepertinya di edisi tahun lalu saya munculkan itu foto saya agak narsis di makam beliau. Ah. Jadi dibongkahan gitu aja, terus di situ ada makam beliau pun tidak beliau sendiri, berjejer-jejer ada banyak. Tapi mungkin beginilah barangkali ya, mungkin ada hikmahnya kenapa jasadnya Nabi Musa tidak ada, Ya. tapi justru yang ditemukan adalah Firaun. jasadnya Firaun. Saya khawatir seandainya mungkin kalau jasadnya Nabi Musa ada, Ya. mungkin disembah-sembah kali ya. Jadi ada hikmahnya ya. Gitu. Makanya Jadi yang kita warisi spiritnya saja, ya. semangat perjuangannya. Kalau Firaun memang jelas ya dijadikan pelajaran lah ya. Tapi perlu digarisbawahi nih Mas Rizal berkata seperti ini bukan berarti anti ziarah ya. Takutnya mewaris spiritnya tapi dia nggak ziarah kubur. Oke, next Mas Rizal. Ini saya sering mendengar Az-Zuhaili ini adalah pengarang apa sama atau beda yang Wahbah Zuhaili dengan Muhammad Al-Zuhaili ini? Sepertinya kok berbeda nih ya. Berbeda Dr. ya? Muhammad Azmili Oke. tidak ada wahbahnya. Nanti di komen kalau ada Oke, kalau salah berbeda ya, dikoreksi. berbeda ya. Mungkin nisbatnya yang sama gitu ya. Nisbatnya. Oh ya, satu lagi Mas Rizal sebelum lanjut. Ini kan sultan ya, sultan ulama gitu ya. Iya. Nah, berarti ini gelar yang terus menerus berkesinambungan atau hanya khusus di beliau saja gelar sultan ulama ini? Jadi Sultanul Ulama ini gelar yang diberikan ada banyak versi ya. Ya. Di antaranya seingat saya Asubeki ya. Kalau iya, seingat saya Asubeki di murid beliau yang memberikan gelar. Oke. Dan ini kalau di Syekh Yasin Padang kemarin, yang di tahun kemarin di sana disebutkan pemberian gelar Sultanul Ulama ini berdasarkan nas Nabi. Oke. Berdasarkan nas Nabi. Dan ini tidak serta-merta ya, karena jadi gelar ini sebenarnya gelar atas track record beliau. Jadi beliau itu saya sebutkan ya di Ya. PDF ya. Beliau itu punya makanah aliyah fid dirosah al-islamiyah jelas ya, punya posisi yang tinggi di Islamic Studies. Kemudian punya al-haimanah al-ilmiyah fauqa haimanatis sultan. Di tangan Al-Is bin Abdussalam akademisi itu bisa mengalahkan hegemoni penguasa. Oke. Artinya seorang akademisi tidak hanya menjadi sosok yang berada di Menara Gading Ya. kemarin ya di Kang Erip ya, tapi juga turun gunung menyelesaikan problem. Nah, di antara problem yang berat adalah ini apa? Kalimatul haq amama sultan, menyampaikan kebenaran di depan penguasa. Dan Al-Is bin Abdussalam ini mampu ya, nah, nanti kita bahas itu ya. Beliau berpendapat bahwa jadi beliau hidup di zaman pasca kekhilafan Al-Ayyubi gitu ya. Ya, jadi Al-Ayyubi dulu punya pasukan militer yang ini budak. Nah, setelah Al-Ayyubinya runtuh, nah pasukan militer ini mendirikan kerajaan. Nah, pasukan militer ini dulunya adalah budak. Budak berubah status menjadi raja. Nah, ini di fatwa oleh Al-Is bin Abdussalam bahwa Anda budak, jangankan Anda memimpin, jual beli saja nggak sah. Nah, itu disampaikan di depan penguasa ya. Berani beliau ya. Berani ya. Jadi tapi ini kemudian tidak kemudian hanya, tapi gini ya, Al-Is ini juga bukan aktivis jalanan juga bukan. Beliau itu qadhi resmi negara.
Plat merah ya. Plat merah, tapi bukan berarti ketika masuk ke lingkaran kekuasaan melegitimasi kebijakan Ya, penguasa gitu ya. Tetap kritis lah ya. Tetap kritis dan yang paling penting memberikan solusi. Karena kalau cuma mengkritisi saja itu tugasnya orang di luar kekuasaan kan. Oke. Tapi ketika sudah di dalam, selain mengkritisi juga memberikan solusi. Memberikan solusi. Nah ini sehingga disebutkan wukufus sultan inda hududil ais. Jadi sebentar. Ya. Ini menarik Mas, sosok Abdus Salam ini, Al-Is Abdus Salam ini. Kalau di Indonesia sosoknya kayak siapa Mas? Kita berharap sosok Mas Aji seperti ini. Saintis yang bisa mendobrak gitu ya. Iya, dia kerjaannya sekarang everything ya. Pikir terus gitu ya. Berarti belum ada lah ya, sosok seperti beliau belum ada ya. Ya kita nggak boleh suudzon ya. Saya rasa banyak lah akademisi yang ini bukan halus ini kayaknya. Ya kemarin sempat ada sosok ya misalkan yang vokalis Leto itu ya, banyak orang curiga, wah bisa nggak setelah masuk tetap kritis gitu ya. Ya tentu kritis di luar dan di dalam berbeda gitu ya. Apalagi sistem di dunia politik kita ya seperti itu gitu ya. Tapi kan itu bukan dari kalangan ulama ya, yang ulama berpeci gitu lah Mas, kayak Mas Rizal lah misalnya. Mas Rizal kalau kecemplung ke pemerintah gimana nih? Kita coba. Ya saya rasa ada sekarang menak juga profesor ya, Prof. Nasaruddin Umar ya. Jadi ya saya rasa banyak lah ya. Ya. Pokoknya kata kuncinya adalah ulama boleh masuk ke dalam lingkaran pemerintah dengan dua syarat, yaitu kritis dan solutif ya, memberikan solusi. Kritis dan solutif. Ya. Meskipun kekritisan dan solusinya itu nanti kita ceritakan ya Al-Is bin Abdus Salam ini. Dari tadi nanti mulu. Biar nggak di skip. Jadi sampai mana tadi? Kritis dan memberikan solusi. Meskipun ini membuat penguasa tersinggung. Yang lebih penting adalah jangan sampai rakyat tersinggung. Kalau penguasa tersinggung ya nggak masalah. Siap. Oke, cukup Mas Rizal. Mungkin bisa dilanjut dengan bab selanjutnya. Ini aja kali menjelaskan tadi disebutkan ya. Beliau juga bergelar Baiul Muluk ya. Nah, ini terkait dengan gelar Sultanul Ulama tadi. Jadi waktu itu latar belakang penguasa dinasti Mamluk ini adalah para Mamluk budak, dan budak itu jangankan memimpin negara kan artinya dia bertransaksi, mengeluarkan kebijakan. Jangankan begitu, aktivitas muamalah saja dia nggak sah. Jadi budak itu nggak sah. Bagaimana mungkin menjadi raja? Dia menjadi raja yang memimpin jihad. Jadi jihad itu harus resmi dikeluarkan oleh negara. Bagaimana mungkin itu dikeluarkan oleh seorang budak? Pemerintah juga mengelola Baitul Mal. Pemerintah juga memutus perkara-perkara publik. Nah ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang budak. Jadi kata Al-Is bin Abdus Salam, wilayatu haula'il umaro ghairu sahihah syar'at. Wah ini kan melukai presiden ya. Rezim waktu itu ya. Rezim waktu itu ini mendelegitimasi ya. Satu, jadi wilayatul umaro waktu itu tidak sah secara syar'i. Wa tasarrufatuhum al-amah ghairu nafidah. Otomatis tasarrufnya juga tidak bisa dilaksanakan. Tidak efektif. Jihadnya juga tidak sah. Nah, kalau begitu Al-Is afta biwujubi bai'il umaro. Jadi presiden dan perangkat-perangkatnya harus dijual dulu. Karena dia kan budak. Dijual terus dimerdekakan. Nah, baru sah itu. Jadi dilelang dulu ya. Dilelang dulu. Dilelang dulu. Bayangkan ya. Jadi waktu itu kan memang di pasar-pasar itu ada penjualan manusia diantaranya kan sebagai budak. Bayangkan seorang presiden, menteri harus dijual di pasar. Meskipun nanti kita tunjukkan bahwa jual belinya juga jual beli simbolis. Ya, bukan orangnya dipajang ya. Bukan orangnya dipajang. Simbolis artinya kalau dalam bahasa fikih namanya bai' suri. Bai'un suriyun. Jual beli dalam bentuknya. Ya, substansinya adalah agar kekuasaannya sah. Nah, ini solusi yang disampaikan oleh Al-Is bin Abdus Salam. Jadi kalau ditanya
kalau raja ini dijual, apakah dijual dilelang di pasar seperti Mas Atung bilang tadi? Siapa yang membeli? Nah, ini berbeda dengan jual beli budak pada umumnya. Jadi yang membeli ya Baitul Mal. Oke, negara langsung ya. Negara langsung. Ya, jadi dijual, dibeli Baitul Mal, kemudian dimerdekakan secara kolektif. Nah, setelah itu baru statusnya merdeka. Kalau di dalam bahasa fikih kan harus ada itqu raqabah. Oke. Ada itkun. Dimerdekakan dulu. Nah, ini diantara fatwa unik ya yang, dan ini nggak semua orang berani begini, nggak semua. Mungkin saya membayangkan bahwa posisi beliau dulu itu kalau di Indonesia ya ketua MUI yang mendampingi presiden dan berani ngomong belak-belakan gitu kali. Wah, ini ini Qadhil Qudhat ini, ketua MK. MK ya? Iya, ini wapres, usianya nggak memenuhi syarat konstitusi. Loh, ini Al-Is begitu. MK langsung ya berarti? Iya, harus diturunkan dulu, diproses dulu bagaimana caranya biar sah. Berarti bukan lagi MUI yang ormas ya, tetapi dia lebih benar-benar. Bukan lagi MUI itu sebenarnya nggak punya kekuatan legal hukum secara kuat. Nah, beliau ini Qadhil Qudhat. Ya. Jelas, hakim MK ini harusnya nih. Betul. Presiden misalkan, bener nggak dulu dugaan pelanggaran HAM misalkan. Nah, inilah jadi apa? Kalau ulama kritis di luar kekuasaan mungkin Itu banyak, tapi pas masuk, wah. Tapi di satu sisi dia kuat secara yuridis, dia punya kekuatan. Ya. Pak Mahfud mungkin. Nah, Pak Mahfud. Sepertinya sosok beliau nih. Tapi belum ada kahannya beliau ya. Apa kita kasih gelar? Gus dulu. Oke, Lora dari Madura. Ya, jadi saya punya gambaran betapa presiden pun bisa manut dengan MK-nya ya. Dan MK-nya ini seorang ulama. Nah, itu dia. Makanya banyak ulama menyebutkan Sultanul Ulama ini ya tahqiqon li haditsin Nabi. Kalau di Faidul Faidul Zaniyah kemarin binasin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan nas. Dan jangan dikira bahwa saya masih menggambarkan gini, mencoba memvisualisasi ya dari kisah-kisah tadi itu ya. Jangan dikira ulama di Mesir itu yang pakai sorban hanya ulama. Jadi semua pejabat-pejabat dulu juga pakai sorban juga kan. Pakai pakaian seperti itu gitu ya. Atau ada perbedaan Mas antara ulama yang ahli fikih dengan ahli tata negara misalnya? Sepertinya khusus untuk Islamic Studies sepertinya ya. Tapi nggak tahu sih ya. Tapi untuk disebut akademisi, mereka kalau Al-Azhar kan punya baju khusus tuh. Jubah khusus. Pecinya juga itu ya. Dan memang kalau kita lihat di I'anatul Talibin misalkan, disebutkan kok bahwa orang awam tidak boleh memakai baju kebesaran orang alim. Karena orang alim itu tindak tanduknya itu bisa menjadi referensi. Dan yang rentan terjebak jatuh di dalam kesalahan ini adalah al-abid al-jahil, ahli ibadah yang jahil. Nah, ini kan cukup berbahaya ya. Ada orang ahli ibadah ke masjid pakai baju azhari misalkan, disangka orang alim, perilakunya ditiru sama orang awam. Ya. Sehingga haram hukumnya. Oh ya, makanya dalam istilah Jawa itu kan ada ajining rogo ono ing busono. Iya, sepakat itu. Jadi berarti di Mesir pun berlaku bahwa orang yang ulama dengan yang non ulama itu berbeda ya, secara kostum sudah berbeda ya. Kostum mungkin kali pas ke kampus kali. Kalau di luar mungkin ya apa kalau bahasa Jawa itu nyerawung gitu ya. Oh ya. Tapi memang menarik kok ketika pulang kuliah gitu ya. Saya sana tuh biasa tuh naik tramko, naik angkot gitu ya. Dengan jubah Al-Azhar. Kayak Mas Rizal kan, kalau di sini pakai peci sarung ya kan. Sudah keluar ya udah. Jadi Pak RT gitu. Oke. Masih ada waktu 5 menit lagi. 5 menit. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas Rizal. Silakan. Mungkin apa ini
kita bisa meniru sosok Al-Is bin Abdus Salam ini sebagai sosok yang ulama yang tidak anti pemerintah, Oke. tapi juga tidak menjilat pemerintah. Jadi ulama yang tegak lurus, Moderat. politis ya, moderat, ya, Moderat dalam posisi politisnya. politis. Dan dalam konteks fikih pun beliau tidak fikih yang kaku, fikihnya fikih yang makosidi, yang substansial. Ya, kalau kita baca Syajaratul Ma'arif itu beliau melihat teks Quran itu secara substantif. Demikian juga di fikihnya, demikian juga di politik. Sebentar, tadi Mas Rizal menyebut bahwa beliau kan juga ahli fikih, usul fikih. Nah, tadi Mas Rizal menyebut dua kitab ya. Yang kitab ini Maqasidus Shaum dengan Syajaratul Ma'arif. Itu di bidang apa, Mas? Syajaratul Ma'arif itu apa ya, tafsir kali ya, masuknya barangkali ya. Itu kan beliau mengkelompok jadi iya tafsir kali itu. Sering dikutip sama Gus Bayak ya, Ya, Syajaratul Ma'arif itu. Kalau ini kita di bidang apa nih? Yang Maqasidus Shaum ini. Ini Masuknya? di bidang fikih dan etika puasa. Oke. Iya. Jadi kalau ingin mengkoleksi kitab ini harus punya dua rak ya. Yang satu rak fikih, yang satunya lagi adalah relasi kuasa ini. Dan dua-duanya ada di situ. Oke. Ya, ada mau yang disampaikan lagi Mas Rizal? Sudahlah, ada lagi terus nggak bisa-bisa. Oke, nah balas sekalian, alhamdulillah pada episode kali ini kita sudah merampungkan bab muqaddimah yang berisi tentang bagaimana kisah perjalanan hidup dan perjuangan dari sosok penulis ini, yaitu Sultan Ulama. Ya, kalau kita di Indonesia ada terkenal Sultan itu yang harta melimpah, tapi kalau di Mesir ternyata ada Sultan Ulama gitu, ulama Sultan gitu ya. Ulama Sultan. Ada raja dangdut, ini raja ulama gitu ya, raja ulama yang sangat kritis terhadap rezim pada masanya, dan juga bukan hanya kritis tapi beliau punya solusi yang terbaik. Di antaranya adalah tadi memerdekakan Menjual rezim. raja. Nah, melelang raja dan pengikutnya untuk melahirkan solusi. Nah, jadi bukan hanya oposisi ya, tapi komposisi. Wow. Terima kasih, semoga masih tetap semangat dan energik untuk melanjutkan episode selanjutnya. Jangan lupa share dan subscribe di Soul Pesantren, Soul Kajian Kiswa, Kajian Sinian dan Dakwah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.